Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap masih bisa profit ya hari ini. Oke, sebelum kita lanjut kita langsung lihat aja ISG-nya ya. Nah, untuk hari ini ISG menguat terbatas ya 0,3%. Memang dia hari ini openingnya gap up ya, open di harga 6.835. Lalu closing di harga 6.827. Ya, mudah-mudahan sideways dulu ya. Kalau misalkan nggak breakout, asal jangan break bottom atau break support 6.778 ya. Oke, kita langsung aja untuk melihat saham yang pertama ya. Kita akan update aja. Mungkin juga ada beberapa saham-saham yang baru yang kita bahas. Yang pertama adalah Friend. Nah, untuk Friend hari ini dia gap up ya. Hari ini Friend gap up, ini dia open di harga 62 ya, sempat breakout 62-nya atau sempat menyentuh harga 63 hari ini, sayangnya nggak closing di harga 63, tapi akhirnya closing lagi di harga 61. Nggak apa-apa, ini pantau aja terus ya, selama dia nggak tembus support 59 ataupun 57-nya. Nah, mudah-mudahan bisa kembali bergerak di atas lagi, mudah-mudahan paling nggak bisa bertahan di atas harga atau di harga 64 udah bagus ya, jadi dipantau aja untuk Friend. Selanjutnya ada ASLC. Untuk ASLC hari ini dia sempat naik sampai ke harga 96, tapi sayangnya akhirnya ditutup di harga 91 ya, terkoreksi 1%. Teman nggak apa-apa, ini juga dipantau aja ya, masih ada peluang kalau misalkan dia bergerak naik lagi. Untuk target terdekatnya yaitu di 98 ya. Kalau misalkan 98 tembus, mudah-mudahan bisa ke 109 ya untuk ASLC. Lanjut ke ASI. Nah, ASI ini kemarin udah kita bahas terus ya, tapi sayangnya hari ini dia gap up lalu ditutup dengan harga sama dengan harga closing di hari Jumat kemarin. Dan hari ini untuk ASLC dia closing di harga 6.000 ya. Nah, sempat tembus juga atau sempat breakout juga 6.050-nya atau sempat menyentuh harga 6.100. Ini masih oke untuk diperhatikan, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Targetnya masih sama ya, masih di 6.150 dulu untuk saat ini. Lanjut ke RMKE. RMKE hari ini breakout top box ya, atau berhasil melewati resisten di harga 750. Targetnya di 810 belum kena ya, hari ini cuma menyentuh target di 780-nya, tapi closing di 770. Kita lihat aja di perdagangan besok apakah dia lanjut lagi atau enggak. Kalau misalkan dia lanjut lagi ya, mudah-mudahan targetnya ke 810 bisa kena. Selanjutnya IYLS. Nah, IYLS masih bergerak terbatas ya, hari ini juga nggak kemana-mana. Dia opennya gap down, lalu closing di harga 71. Nah, harapannya untuk closing di atas 73 belum tercapai ya, walaupun hari ini sempat menyentuh harga 78, tapi dipantau aja ya, pergerakannya mulai mengarah ke atas. Mudah-mudahan sih bisa jalan lagi atau bahkan bisa bertahan di atas harga 84, akan sangat bagus untuk IYLS. Selanjutnya ERTX. Nah, ini kemarin kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, untuk ERTX akhirnya hari ini sudah kena target di 282 dan 298. Tapi target untuk 318-nya belum kena ya. Dia cuma sampai ke harga 316 ya hari ini. Nah, ini masih bagus, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Kalau misalkan bisa tembus dari harga 308, targetnya ini agak jauh yaitu di harga 416-an ya untuk RTX. Lanjut ke Kras. Nah, untuk Kras hari ini menguat juga 2,07%. Sempat breakout 300-nya ya, atau menyentuh harga 302, tapi sayangnya nggak bertahan. Akhirnya closing lagi di 296. Nah, ini juga masih boleh dipantau di perdagangan besok. Kalau dia breakout lagi, targetnya di 316. Selanjutnya GDST. GDST hari ini breakout juga ya, breakout top box di harga 129 ya. Bahkan ditutup dengan arah 34,9% ya, dan target di 165, 160 dan 165 juga kena, closing di harga 166. Next targetnya adalah di 187 dan 197 ya, kalau misalkan GDST lanjut menguat lagi.
Selanjutnya ada Baja. Nah, Baja ini menguat juga ya hari ini 1,4%. Nah, ini sempat menyentuh harga tertinggi di hari ini yaitu di 153, sayangnya nggak ditembus. Dan top boxnya untuk saat ini ada di harga 155 ya. Nah, ini juga belum ditembus atau belum disentuh. Kita lihat aja apakah Baja akan melanjutkan pergerakannya di minggu ini. Kalau berhasil tembus 155, 163, ya targetnya mudah-mudahan bisa ke 196. Lanjut ke BBRI ya. Nah, untuk BBRI hari ini menguat ya 1,4% ya. Ini sempat menyentuh support kemarin di hari Jumat. Nah, ini kalau lanjut targetnya untuk BBRI adalah di 4.900 dulu ya. Nah, untuk top boxnya ini masih agak jauh. Jadi kita lihat aja pergerakannya masih oke. Mudah-mudahan bisa menguat lagi untuk BBRI-nya setelah terkoreksi, setelah pembagian dividen dia koreksi ya. Tapi nggak tembus atau nggak closing di bawah 4.720-nya. Selanjutnya ada BMRI. BMRI hari ini juga bagus ya, menguat lagi 1,9%. Memang hari ini dia gap up ya, tapi nggak apa-apa. Ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Nah, ini saya juga lupa untuk cari informasi mengenai split stocknya, apakah dia jadi atau enggak ya, 2 banding 1. Kita lihat aja besok apakah dia beneran akan split stock atau enggak untuk BMRI-nya. Nah, untuk targetnya sendiri untuk saat ini ya adalah masih di harga 10.575 ya untuk tutup gapnya dan 10.900. Lanjut ke bank. Nah, untuk bank hari ini juga ada perlawanan ya. Ini boleh dipantau pergerakannya. Untuk top boxnya saat ini atau support terdekatnya adalah di 1185. Untuk targetnya sendiri adalah di 1300 dulu untuk banknya. Ini mudah-mudahan sih bisa breakout ya. Kalau bisa breakout bagus. Dan untuk target setelah di atas 1300 adalah di 1340-an. Nah, kita lihat aja apakah bank mampu melewati resisten atau top box 1265-nya atau enggak. Selanjutnya ada BABP. Nah, untuk BABP ini masih bertahan ya, walaupun hari ini menguat terbatas 1,1%, walaupun candle merah. Dia open gap up lalu dibawa turun lagi, closing di harga 85, open di harga 88 ya, belum berhasil lewat 88. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil lewat 88, targetnya adalah di 98 ya, tapi dia harus lewatin dulu top box atau resisten di harga 92. Lanjut ke Demas. Demas juga hari ini harganya nggak kemana-mana. Dia open gap up juga, dibawa turun lagi, closing di harga 170. Top boxnya masih sama di 172 ya. Targetnya di 174. Kalau tembus target 174, nextnya adalah di 180. Selanjutnya ada MTSM. Nah, MTSM hari ini closing di target 276 ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan lanjut besok untuk MTSM ya. Kalau mau pakai target boleh pakai target di 344 ya untuk saham ini. Selanjutnya ada MMLP. Ya, MMLP masih berusaha lagi ya. Ini dia setelah breakout sebelumnya di 24 Maret kemarin terkoreksi lagi ya, dan hari ini sudah 2 hari ya, dari hari Jumat dan hari Senin ini mengalami penguatan lagi, tapi sayangnya belum berhasil breakout lagi nih ya. Kita lihat kalau misalkan dia besok berhasil breakout 474-nya, targetnya adalah di 490. Lanjut ke Pewon. Nah, untuk Pewon hari ini juga menguat 1,3% ya, bagus, dia berhasil bertahan di atas support 454-nya. Nah, sebelumnya di resisten. Next targetnya adalah di 470 ya, dan 474 untuk Pewon. Lanjut ke saham berikutnya yaitu SMDM. Nah, SMDM hari ini sempat menguat ya sampai dengan ke harga 222. Tapi sayangnya nggak kuat bertahan, dia akhirnya turun lagi ya, sempat menembus target 220 sebenarnya. Nah, ini
masih ada resisten juga di 226 ya, tapi hari ini dia akhirnya closing di harga 196. Ini masih oke ya untuk diperhatikan di perdagangan besok. Kalau misalkan dia bergerak naik kuat lagi, targetnya boleh di 220 ataupun di 226 lagi kalau misalkan dia cukup kuat naiknya. Nah, hari ini dia sebetulnya dia breakout open gap down ya, lalu dia berhasil breakout top box di harga 186. Nah, kita lihat aja kalau misalkan dia kembali menguat lagi, mudah-mudahan sih bisa closing di atas 220-nya. Lanjut ke SMRA. Nah, untuk SMRA ini belum berhasil breakout 550 ya. Hari ini hanya menyentuhnya. Nah, untuk targetnya sendiri masih sama ya di 580, top boxnya 550. Kita lihat aja kalau berhasil breakout. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout ya masih ada resisten atau untuk target juga boleh di 560. Tapi kalau misalkan bisa lewat dan tembus ya dan kuat, boleh pakai target di 580-nya. Lanjut ke Antam. Nah, Antam ini sepertinya sudah mulai melemah ya. Saran saya yang udah punya boleh TP dulu sih untuk Antam ini. Kalau misalkan mau tungguin masuk lagi, tungguin lagi dia turun ya sampai paling nggak turun ke untuk saat ini ke area 2030-an dulu ya untuk Antam. Lanjut ke IRSX. Nah, IRSX keren nih. Hari ini dia menguat 17% ya setelah terkoreksi cukup lumayan ya. Ini persis di atas support ya. Supportnya di 118. Nah, hari ini dia menguat 17,6%, closing di harga 140. Nah, kalau misalkan ternyata besok dia lanjut lagi ya, targetnya adalah di 170 ya untuk IRSX. Selanjutnya ada Wifi. Wifi juga hari ini kembali menguat lagi 6,6% ya. Nah, dan ini top box sekarang ada top boxnya di harga 183. Kalau Wifi berhasil breakout top box, mudah-mudahan bisa menuju targetnya ke harga 200. Selanjutnya ada UVCR. Nah, UVCR ini hari ini baru terdeteksi ya. Ternyata dia breakout. Nah, ini setelah breakout dari 116, hari ini juga berhasil menembus targetnya ya di harga 120 sebetulnya. Nah, ini masih ada kemungkinan dia lanjut ya kalau dia berhasil bertahan di atas 125. Ini kita lihat aja. Kalau misalkan dia lanjut, next targetnya adalah di harga 145. Nah, kita lihat apakah UVCR akan kembali pergi ke utara lagi. Biasanya dia kalau naik terus. Mudah-mudahan sih 145 dan target-target 100 selanjutnya bisa kena ya untuk UVCR. Lanjut ke JSMR. Nah, JSMR ini setelah breakout sebelumnya hari ini kembali menguat lagi 1,8% ya. Ini bagus. Akhirnya bertahan di atas harga 3.250, closing di harga 3.280. Targetnya masih sama, masih di 3.340 dan juga 3.740 dulu untuk saat ini. Selanjutnya ASA. Nah, ASA setelah kena target 820-nya di hari Kamis, dia turun koreksi hari Jumat dan hari ini kembali menguat lagi di atas support 755. Nah, ini kalau lanjut menguat besok ya, ini boleh ambil posisi lagi kalau sudah dia lewat di harga 780. Nah, kalau misalkan lewat 780 boleh ya, dengan harapan berhasil breakout 820-nya. Targetnya sendiri adalah di harga 895-an ya untuk saat ini. Selanjutnya Cuan. Cuan hari ini koreksi ya 0,6%, masih oke, masih bertahan di atas 805 atau closing di harga 810. Targetnya masih sama yaitu di 915 dan 1000. Kita lihat apakah di perdagangan besok dia akan menghijau lagi. Apakah justru malah akan merah? Kalau misalkan merah ya udah mesti teman-teman yang sudah punya mesti hati-hati, takutnya dia lanjut. Tapi kalau misalkan hijau lagi, mudah-mudahan sih bisa ke 915 ataupun bahkan ke harga 1000 ya. Jadi dipantau aja untuk cuan. Lanjut ke Inco. Inco masih terus ya, masih oke. Dan targetnya di 6.825-nya belum kena ya. Mudah-mudahan sih besok bisa kena atau bisa ditembusnya akan sangat bagus.
Kalau 6.825-nya bisa tembus, mudah-mudahan sih ke target 6.925-nya bisa kena juga. Lanjut ke Mark. Mark akhirnya bisa kena targetnya ya di harga 665. Nah, ini kalau misalkan lanjut lagi, next target adalah 685, 710, dan 735. Mudah-mudahan lanjut ya untuk Mark. Ini udah bagus banget posisinya, siap-siap berangkat kalau misalkan memang kuat untuk nanjak ke atas. Selanjutnya ada Ruiz. Ruiz juga ini terpantau kembali menguat ya 1,02%. Nah, ini untuk top boxnya sendiri paling dekat yaitu di harga 202 ya. Nah, ini diperhatikan aja kalau Ruiz berhasil breakout 202. Untuk targetnya sendiri di 210 dulu ya untuk saat ini kalau misalkan Ruiz bisa kembali menguat lagi. Dan untuk supportnya teman-teman bisa pakai support atau pakai support bottom box di harga 92. Kalau misalkan turun di bawah 192 sebaiknya keluar dulu. Lanjut ke ESA. ESA ini juga boleh dipantau pergerakannya untuk perdagangan besok ya atau minggu ini. Hari ini sempat menyentuh harga 975 tapi sayangnya nggak bertahan ya. Ini kita pantau aja di besok hari atau di minggu ini. Kalau dia berhasil menguat dan bisa breakout dari harga 990, targetnya terdekat yaitu di 1005 ya. Kalau misalkan kuat dan bisa tembus, masih ada resisten di atasnya di 1035 dan next targetnya adalah di 1070 untuk ESA. Dan untuk supportnya sendiri ya, ini kita untuk supportnya atau bottom boxnya ada di 925 dan juga 920. Lanjut ya ke Medco. Nah, Medco justru malah ngelewatin targetnya ini di 1065. Justru malah dia mengincar target yang di atasnya ya atau bottom box di harga 1090-nya. Sudah sempat ditembus ya. Ini ada kemungkinan kalau misalkan dia koreksi, kita lihat aja apakah koreksinya menuju 1035 atau enggak ya. Kalau misalkan dia masih bertahan di atas 1035 ini masih bagus. Masih ada kemungkinan dia akan sideways dulu beberapa hari sampai dia mau melanjutkan lagi untuk naik ke atas ya untuk Medco. Memang hari ini dia gap up ya lumayan ya. Ini naiknya sampai dengan 5,9%. Begitu juga Elsa juga gap up ya. Ini open di harga 322 lalu closing di 320 ya. Sempat menyentuh harga 328 atau target. Dan dia masih bertahan di atas support 318-nya yang sebelum menjadi resisten. Ini bagus. Masih ada peluang kalau misalkan dia mau lanjut ya. Tapi kalau misalkan dia lanjut, next targetnya adalah di 338 ya untuk Elsa. Selanjutnya ada Suni. Nah, ini Suni sudah lama sideways ya, belum berhasil menembus 298-nya. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya ya untuk Suni kalau dia berhasil breakout dari 298. Targetnya boleh pakai target top box yaitu di 306 ataupun di harga targetnya di atas di 314. Jadi ini boleh diperhatikan ya untuk Suni di perdagangan minggu ini apakah dia akan bergerak menembus ke atas 298 atau enggak. Kalau tembus mudah-mudahan sih bisa ke 314 ya. Jadi dipantau aja untuk Suni. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video part pertama. Masih ada part kedua dan part ketiga ya. Mudah-mudahan waktunya masih cukup ya. Semoga membantu teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.